Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan NIM 12270300017 Prodi Fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mengajak pemirsa sekalian untuk memanfaatkan atau menggunakan rubu' mujayyab untuk menentukan arah kiblat. Sebelumnya, pada video pertama kita telah menentukan arah kiblat dengan memanfaatkan software Python. Dan kemudian pada video ketiga kita telah menggunakan rubu' mujayyab sebagai kalkulator trigonometri, juga digunakan untuk menentukan ketinggian suatu objek atau menentukan jarak antara pengamat atau objek terhadap objek lainnya. Untuk itu, mari kita mulai untuk menentukan arah kiblat dengan memanfaatkan rubu' mujayyab. Oke, mari kita mulai untuk pengukuran arah kiblat dengan memanfaatkan rubu' mujayyab. Di sini sebelum kita menentukan parameter-parameter untuk mencari kiblat, kita memiliki beberapa modal yang perlu kita dapatkan untuk menentukan arah kiblat. Di sini kita dapatkan ardul balad dari masjid yang kita cari, juga ardul balad dari Mekah. Ardul balad adalah posisi lintang, juga tulul balad antara keduanya. Tulul balad merupakan posisi bujur. Sebelumnya kita telah mengetahui dalam bentuk desimal lokasi dari masjid yang hendak kita cari, yaitu Masjid Al-Ikhlas di Manisi, Cipadung, dengan koordinat minus 6,92997 lintang selatan dan 107,71897 bujur timur. Itu kita konversikan angka-angka desimal ini ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Maka kita dapatkan darajahnya sebesar 7 dengan tanda minus ini merupakan lintang selatan, 4 menit dan 12,11 detik. Menit di sini memiliki istilah daqiqah dan 12,11 ini detik dalam istilah adalah sawani. Kita juga dapat tulul balad dari Masjid Al-Ikhlas, yaitu 107 derajat 43 menit 8,29 detik. Kemudian kita telah mendapatkan ardul balad dari Mekah, yaitu 21 derajat 25 menit 21,21 detik. Kemudian kita dapatkan tulul balad Mekah, yaitu pada 39 derajat 49 menit dan 34,06 detik. Ada beberapa parameter yang hendak kita cari dalam menentukan arah kiblat dari suatu daerah. Dalam hal ini kita menentukan di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu kita menentukan bodul kuter. Bodul kuter yang kita hendak cari, yang pertama modalnya itu adalah ardul balad dari lokasi, yaitu telah kita dapatkan 7 derajat 4 menit 12,11 lintang selatan. Kemudian kita cari nilai sinusnya terlebih dahulu. Oke. Untuk menentukannya kita lihat di sini ada 7 derajat 4 menit. Maka kita cari dalam cos al-irtifa yang mendekati 7 derajat 4 menit. Kita bisa cari berarti sekitar sini 7,5 ya, 7,5 derajat. Maka kita tarik garis vertikal juyub al-mabsutah, itu mendapatkan nilai di 7. Sebelumnya untuk al-khoid atau benang ini kita pasang di asitini. Kita pasang sejajar dengan asitini atau bagian sinus. Kemudian kita tadi telah mendapatkan yaitu jaib dari ardul balad lokasi, yaitu ada di 7. Oke, selanjutnya kita telah menemukan
ardul balad dari Mekah, yaitu di 21 derajat 25 menit. Maka kita tarik al-khaid ini di cos objektiva pada derajat yang mendekati 21 derajat 25 menit. Itu kita di sekitar 21 atau 22 derajat. Maka kita tarik al-khaid ini sehingga proyeksinya pada 22 derajat. Maka ketika kita memindahkan al-khaid, maka al-muri atau benang yang terikat ini terkait dengan al-khaid juga ikut berpindah. Nah, di sini kan 22 derajat. Di sini sebenarnya ujungnya itu sebelah yang dikaitkan dengan al-khaid, yaitu di sebelah sini. Maka kita tarik garis secara vertikal, juyub al-mabsutah, yaitu mendapatkan nilai 2. Maka kita telah menemukan parameter pertama, yaitu burdul qutr pada 2 derajat. Maka kita tuliskan di sini tadi sinus dari ardul balad yaitu pada 7. Lalu kita catat burdul qutr pada 2 derajat. Mari kita lanjutkan kepada parameter kedua. Parameter kedua yaitu menentukan asal mutlak. Asal mutlak yaitu didapatkan dari jaib tamam ardul balad lokasi. Sebelumnya kita tadi menentukan burdul qutr dengan menentukan jaib ardul balad lokasi. Bedanya apa? Di sini itu sinus, di sini ada kosinus. Oke, maka untuk menentukannya kita menentukan dengan 90 derajat dikurangi ardul balad lokasi. Ini adalah kaidahnya. Jadi kan berbanding terbalik antara kosinus dengan sinus. Maka kita input 90 derajat dikurangi koordinat dari lokasi pada lintang yaitu 7 derajat 4 menit 12,11 detik. Kemudian hasil pengurangan kita dapatkan 82 derajat 55 menit 48 detik. Maka kita hendak mencari jaib tamam ardul balad dari lokasi. Untuk penentuannya kita tarik al-khaid pada asid ini sejajar dengan asid ini, kemudian kita tentukan di 82 derajat 55 menit, kita tarik pada juyub al-mabsutah pada yang memotong pada asid ini. Maka kita hendak cari, sebelumnya kita hendak cari 82, buat kita bulatkan di 83. Kita tarik garis vertikal, maka kita dapatkan sekitar di 60 derajat. Maka ketika kita tadi telah meletakkan al-khaid sejajar dengan asid ini, kita letakkan al-muri atau benang kedua ini di 60 derajat. Selanjutnya kita catat dulu 60 derajat. Oke. Kemudian kita menentukan dari jaib tamam ardul balad Mekah. Itu sama, kita cari dengan 90 derajat. Maaf, ini ketinggalan derajatnya. 90 derajat dikurangi 21 derajat 25 menit 21,21 detik. Maka hasil pengurangannya kita dapatkan di 68 derajat 34 menit 38,79 detik. Untuk menentukan asal mutlak, maka kita tarik mundur dari proyeksinya yang awalnya sejajar dengan asid ini, kita tarik sejauh derajat yang didapatkan dari tamam ardul balad Mekah. Maka kita tarik dari 90 derajat pada asid ini, kita tarik pada angka yang mendekati 68 derajat, maka di sekitar 69. Maka kita tarik, jika kita menarik al-khaid, otomatis al-muri akan berpindah.
Oke, setelah kita arahkan di 69 derajat, atau kita misal di 68,5 deh. 68,5. Oke, maka kita tarik secara vertikal almuri ini, letak dari almuri, kemudian kita tarik secara vertikal yang memotong pada asit ini dan didapatkan pada 56 derajat di sini. Nah, kita tarik, maka kita catat asal mutlak yang kita dapatkan yaitu adalah 56 derajat. Mari kita lanjut pada parameter ketiga, yaitu kita menentukan asal al-mu'addal. Asal al-mu'addal. Di antara modal yang kita perlukan yaitu nilai asal mutlak yang kita telah dapatkan pada parameter sebelumnya. Oke. Dan kemudian kita perlu mencari fadlu at-tulaini. Fadlu at-tulaini yaitu selisih antara dua tulul balad, yaitu dari bujur atau tulul balad lokasi dikurangi atau selisih dari tulul balad dari Mekah. Oke. Sebelumnya kita telah dapatkan nilai asal mutlak di 56 derajat, kemudian nilai fadlu at-tulaini pada 60 kita dapatkan selisih antara nilai dari bujur lokasi masjid dikurangi lokasi bujur dari Mekah, maka kita dapatkan hasil selisihnya yaitu pada 67 derajat 53 menit 34,23 detik. Untuk itu kita coba tarik lagi al-khaid pada bagian yang sejajar dengan asit ini, lalu kita letakkan almuri atau benang yang kecil ini di asal al-mutlak. Asal al-mutlak yaitu di 56 derajat. Setelah sejajar 56 derajat, maka kita tarik dari ujung ini ke derajat dari fadlu at-tulaini pada kaus al-irtifa'nya. Yang awalnya di 90 derajat, kita tarik di yang berdekatan dengan 67 derajat 53 menit. Dapat kita pusatkan di 68 di sini. Maka kita tarik al-khaid di 68 derajat. Oke, setelah kita bulatkan di 68 derajat, 68 derajat, maka kita tarik garis secara horizontal almuri ini pada juyub al-mankusoh atau garis secara horizontal pada jaib at-tamam. Maka kita tarik secara horizontal di titik ini ya, di titik ini, maka kita tarik secara horizontal, maka kita dapatkan nilai di 21 derajat. Maka kita tuliskan nilai dari asal al-mu'addal yaitu pada 21 derajat. Kita lanjut ke parameter selanjutnya, yaitu mencari jaib tamam irtifa as-samad dan jaib irtifa as-samad. Oke, untuk mencari itu kita mempunyai persamaan jaib irtifa as-samad, yaitu didapatkan dari pengurangan dari asal al-mu'addal dikurangi bu'dul qutr. Sebelumnya kita telah menemukan nilai dari asal al-mu'addal yaitu pada 21 derajat. Kemudian kita mendapatkan nilai dari bu'dul qutr di 2 derajat. Maka kita kurangkan 21 derajat dikurangi 2 derajat, maka menghasilkan 19 derajat. Selanjutnya kita menentukan qaus irtifa as-samad. Caranya yaitu kita tarik al-khaid pada sejajar dengan asit ini atau 90 derajat. Kita tentukan 19 derajat ini di bagian asit ini.
Kita coba tarik lebih dahulu untuk mempermudah. Al-Murinya di 19 derajat. Nah, kemudian untuk menentukan cos irtifa as-samad, maka kita tentukannya dari menarik garis secara vertikal pada juyub al-mabsutah dari 19 derajat ini sampai memotong di cos al-irtifa. Maka kita tarik dari 19 derajat ini di sini, kita tarik ke bawah. Maaf. Maka dia memotong di sekitar 18 derajat ya. Untuk memudahkan kita tentukan di 18 derajat. 18 derajat. Kemudian kita menentukan jaib tamam irtifa as-samad. Setelah kita mendapatkan nilai cos irtifa as-samad di 18 derajat, maaf, kita coba untuk memudahkan kita tarik al-khaitnya di 18 derajat. Oke. Nah, akan kita dapatkan di sini. Maka untuk mencari jaib tamam irtifa as-samad, kita tarik proyeksi ini, proyeksi dari cos irtifa as-samad, memotong di sumbu horizontal pada juyub al-manqusah, sehingga nanti memotong di jaib at-tamam. Maka kita dapatkan di sini 18 derajat, kita tarik secara horizontal, maka dia akan berpotongan di 57 derajat. Maka kita dapatkan nilai jaib tamam irtifa as-samad di 57 derajat. Kita lanjut kepada parameter selanjutnya, yaitu mencari jaib as-sa'ah. Jaib as-sa'ah yaitu kita pada awalnya menentukan tamam dari aradul balad dari lokasi masjid, yaitu kita tadi telah mendapatkannya ya di awal. Aradul balad lokasi itu di 82 derajat 55 menit 48 detik. Kemudian kita menentukan jaib aradul balad dari Mekah. Caranya awalnya kita letakkan al-khait ini di asit ini atas 90 derajat. Kemudian kita tarik pada besar koordinat dari aradul balad Mekah 21 derajat 25 menit. Maka kita tarik dari 90 menuju 21 derajat 25 menit atau di 21 ya. 21 di 21 derajat menuju 22 derajat. Maka ketika kita telah mendapatkannya, kita tarik dari cos al-irtifa ini menuju asitini, nanti hingga berpotongan di asitini. Nah, ya. Kita tarik di juyub al-mabsutah, maka kita tarik sampai berpotongan di asitini, maka didapatkan nilai sebesar 22 derajat di sebelah sini. Nah, kita telah menginputnya. Oke. Kemudian setelah mendapatkan jaib aradul balad dari Mekah, kita kembalikan lagi al-khait ini di asit ini awalnya. Kemudian kita letakkan al-muri pada jaib aradul balad Mekah. Al-muri itu benang kedua di aradul balad, jaib aradul balad Mekah, yaitu tadi di 22 derajat. Oke, jika ini sudah ya, kita tarik al-khait ini pada besaran di tamam aradul balad lokasi di 82 derajat 55 menit atau di 83. Maka kita turunkan. Maka letak al-muri masih di 22 derajat. Nah, untuk mencari jaib as-sa'ah,
mencari jaib as untuk mencari jaib as-sa'ah, kita menarik dari posisi ini kembali ke as-sitini. Jadi sebelumnya keliru, jadi tidak disimpan di as-sitini tapi langsung di Tamam Ma'rudul Balad lokasi. Maka ketika kita tarik kembali pada as-sitini, dia al-muri ini tetap di 22 derajat. Nah, jaib as-sa'ah itu letak antara al-markas atau titik 0 menuju al-muri, yaitu di 22 derajat. Maka kita dapatkan jaib as-sa'ah di 22 derajat. Lanjut ke parameter berikutnya, yaitu mencari ta'dil as-samad. Untuk yang kita perlukan terlebih dahulu adalah nilai dari Tamam Ma'rudul Balad dari lokasi, yaitu seperti yang parameter sebelumnya kita telah mendapatkannya di 82 derajat 55 menit 48 detik. Selanjutnya kita mencari irtifa as-samad atau jaib irtifa as-samad. Kita di awal telah mendapatkannya, yaitu asal mu'addal dikurangi bu'dul qutr 21 derajat dikurangi 2 derajat, maka nilai irtifa as-samad atau jaib irtifa as-samad yaitu di 19 derajat. Oke. Kemudian yang perlu kita cari terlebih dahulu yaitu hissah as-samad. Caranya yaitu kita menarik al-khoid pada proyeksi Tamam Ma'rudul Balad Tamam Ma'rudul Balad lokasi di 82 derajat 55 menit. Kita buatkan di 83 ya. 81, 82, 83. Oke. Kemudian kita menaruh al-muri. Al-muri itu sejajar dengan nilai irtifa as-samad di as-sitini. Maka tadi didapatkan irtifa as-samad di 19 derajat, maka kita pindahkan al-muri ini. Oke. Setelah sejajar dengan 19 derajat, ini di 83 derajat, maka kita tarik secara horizontal memotong di jaib at-tamam. Maka didapatkan nilai sebesar 2 derajat. 2 derajat adalah nilai dari hissah as-samad. Kemudian kita mencari ta'dil as-samad. Ta'dil as-samad adalah hissah as-samad ditambah jaib as-sa'ah. Maka kita tuliskan 2 derajat ditambah 22 derajat. Maka kita dapatkan nilai ta'dil as-samad pada 24 derajat. Pada parameter terakhir, kita hendak mencari samad al-qiblat. Hal yang perlu kita sediakan terlebih dahulu yaitu nilai dari jaib at-tamam irtifa as-samad. Telah kita dapatkan sebelumnya. Jaib tamam irtifa as-samad 57 derajat. Kemudian kita menyiapkan ta'dil as-samad, kita telah mendapatkannya di 24 derajat. Kemudian kita hendak mencari nilai samad al-qiblat yang kemudian nanti bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat. Untuk menentukannya, kita menaruh al-khoid ini sejajar dengan jaib at-tamam atau nilai kosinus, sejajar dengan nilai dengan sumbu kosinus ini al-khoid. Kemudian kita menaruh al-muri atau benang ini, benang penanda di ta'dil as-samad. Maaf, di jaib at-tamam irtifa as-samad. Kita menaruh al-muri di jaib at-tamam irtifa as-samad, yaitu kita menaruh di nilai 57.
Setelah kita dapatkan di 57, kita menarik garis dari asitini pada nilai ta'dil as-samad. Tadi nilai ta'dil as-samad berada pada 24 derajat. Maka kita tarik dari dari asitini dengan nilai 24 derajat, memotong hingga cos al-irtifa di sini. Lalu setelah itu kita tarik al-khoid ini sehingga al-muri ini berada di bawah atau bertepatan dengan nilai asitini berdasarkan ta'dil as-samad, yaitu di 24 derajat. Maka kita pindahkan hingga sejajar. Maaf. 24 ya, di 24. Kita cek terlebih dahulu di 24, ini 25, ini 24. Kita tarik, maka bertepatan dengan al-muri. Nah, perpanjangan dari al-muri ini, perpanjangan dari al-khoid menuju cos al-irtifa, yaitu menunjukkan di 25 derajat. Maka nilai samad al-qiblat itu adalah perpanjangan al-khoid hingga berpotongan dengan cos al-irtifa. Maka kita dapatkan nilai samad al-qiblat dari arah barat adalah 25 derajat. Nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan kompas untuk membuktikan itu, untuk mendemonstrasikannya, atau kita terlebih dahulu menentukan arah barat, kemudian hadaf tani ini menghadap ke lawan arahnya atau menghadap ke timur. Misal seperti ini, maka kita menentukan kiblat, yaitu tinggal menarik al-khoid hingga 25 derajat di cos al-irtifa. Maka arah kiblat dari yang hendak kita cari itu menghadap ke sana. Untuk lebih jelasnya, mari kita demonstrasikan atau tampilkan di lokasi langsung, yaitu di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Manisi, Cipadung. Berikut disinilah lokasi dari Masjid Al-Ikhlas di Masjid Manisi, Cipadung. Mari kita masuk ke dalamnya. Bismillah. Di sini adalah lokasi dari Masjid Al-Ikhlas di Manisi, Cipadung ya, di utara. Mari kita demonstrasi apa yang telah kita dapatkan dari hasil. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan dengan mencari 7 parameter sehingga kita mendapatkan nilai samad al-qiblat, maka kita demonstrasikan penentuan arah kiblat berdasarkan rubuh mujayyab dengan menggunakan aplikasi kompas yang ada di handphone. Lantas kita juga mendemonstrasikan dengan menggunakan rubuh mujayyab. Lalu kita komparasikan dengan aplikasi penunjuk arah kiblat yang umumnya kita temui di smartphone dalam bentuk aplikasi. Oke, mari kita lanjutkan kepada demonstrasi penentuan arah kiblat. Pertama, kita demonstrasikan dengan memanfaatkan aplikasi kompas yang terdapat pada smartphone. Mari kita coba praktikan. Sebelumnya arah kiblat di masjid ini itu menuju ke arah sana ya. Maka kita coba tampilkan dengan menggunakan aplikasi kompas berdasar hasil perhitungan kita. Hasil perhitungan tadi menunjukkan samad al-qiblat terdapat di 25 derajat dari arah barat. Maka
ketika kita hendak mencari arah kiblat dari utara, maka kita tambahkan 270 derajat, antara 270 derajat dengan samat al-kiblat yang telah kita dapatkan tadi. Maka 270 derajat ditambah dengan 25 derajat, maka menghasilkan 295 derajat. Mari kita tambahkan dengan menggunakan aplikasi smartphone. Dengan aplikasi smartphone yang ada di aplikasi Kompas yang ada di smartphone, mari kita tampilkan. Awalnya kita dapatkan di 200, di sini arah barat ya, 270 derajat terdapat ke arah sana. Maka ketika kita mencari arah kiblat 270 ini, kita pindahkan sejauh 25 derajat hingga mencapai proyeksi di 295 derajat. Oke, di sini telah jelas 255 derajat menunjuk ke arah sana. Hal ini sudah sesuai dengan hasil perhitungan penentuan arah kiblat dengan memanfaatkan rubu' mujayyab. Di sini telah didapatkan nilai 295 ya, agak ke sini. Agak susah, tapi kurang lebih di arah depan handphone ini telah searah dengan arah kiblat, jadi telah sama. Nah, itu penentuan dengan menggunakan aplikasi Kompas yang ada di smartphone. Terus kita menentukan dengan memanfaatkan rubu' mujayyab. Rubu' mujayyab sebelumnya kita tentukan arah barat. Arah barat itu kurang lebih ada di sini. Maka kita letakkan rubu' mujayyab ini dengan bagian hadaf tani menghadap ke arah timur sebagai letak dari pengamat. Jadi seperti ini. Ini kurang lebih di 270 derajat. Maka ketika kita telah mendapatkan arah barat, maka kita pindahkan alphoid ini dari 0 derajat. Dari 0 derajat, awalnya kita letakkan seperti itu, menuju 25 derajat. Maka berdasarkan rubu' mujayyab, arah kiblat di sini di 25 derajat sejajar dengan arah kiblat yang ada di Masjid Al-Ikhlas. Di sini kita menggunakan aplikasi Sajda yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan arah kiblat secara real time. Oke, kita tentukan kiblat di arah 295 derajat. 295 derajat dari utara. Maka kita komparasikan hasil dari aplikasi penunjuk arah kiblat secara real time ini dengan hasil dari rubu' mujayyab. Maka hasil yang didapatkan memiliki arah kiblat yang cenderung sama, yaitu menghadap ke arah sana dengan perbedaan yang mungkin tidak terlalu signifikan. Demikian berarti hasil perhitungan dan penentuan arah kiblat dengan menggunakan rubu' mujayyab insya Allah telah tepat dan kredibel, sehingga penggunaan rubu' mujayyab ini insya Allah bisa menjadi alternatif bagi kawan-kawan khususnya yang menempuh pembelajaran ilmu falak. Kita bisa menggunakan rubu' mujayyab ini tidak hanya untuk
sebagai kalkulator trigonometri atau menentukan lebar, panjang, ataupun tinggi suatu objek, namun kita juga bisa menggunakannya untuk menentukan arah kiblat. Demikian hasil pemaparan dari saya mengenai penentuan arah kiblat dengan metode rubuh mujayyab. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.